tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah, dan sampaikan salam saya kepada kisah Sun Haji yang viral telah mengetuk hati banyak orang. Terbukti dengan hadirnya sejumlah donatur yang silih berganti, bahkan ditawari ibadah umroh gratis dari seorang pengusaha di Malang. Es teh lirik pas ojo lirik-lirik liyane es teh lirik liyane yo. Sesama bakul es ditumbasi ya Pak. Kudu dilarisi. Semangat. Pantang menyerah. Go nafkah anak bojo, anak putu. Ngono. Masalah ngono ki ben diurusin netizen. Alhamdulillah wis saiki diangkat derajat. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Oke, YouTubeolik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, YouTubeolik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep di podcast Adam Jeep Speak Up. Di sini semua orang bebas berbicara dan bebas berkomentar karena semua manusia punya hak prerogatif untuk speak up. Nah, YouTubeolik semua, kita lihat ya tadi beberapa video jejak digitalnya Gus Miftah. Kalau kita lihat yang terbaru ini di mana Gus Miftah menghardik menurut saya Bapak Suharji dengan kata-kata kasar yang tidak pantas oleh sebagai pemuka agama. Nah, YouTubeolik semua, kita di sini bisa melihat betapa hebatnya kekuasaan Allah, Zat yang maha kuasa, yang maha menghakimi, yang maha punya segala hak prerogatif. Di sini kita melihat tahta, kedudukan, kewibawaan Allah hancurkan dengan sekejap. Karena kenapa? Ada jentik-jentik kesombongan di sini. Ya, kita berbalik lagi, orang yang di mata orang direndahkan, dihinakan, seperti Bapak Suharji tadi ya, dipandang sebelah mata karena dia hanya pedagang
minuman keliling gitu kan, yaitu es teh ya. Tapi disinilah kehebatannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia angkat derajatnya, dia balikin tahtanya di atas dibanding orang yang menghinakannya. Contohnya gini, dengan kejadian ini banyak wasilah-wasilah Allah niat menolong melalui umat manusia. Ada wasilahnya tadi, ada bapak-bapak yang mau mengajak umroh nanti di bulan puasa. Terus ada beberapa konten kreator datang ke rumah Bapak Suharji. Banyak orang yang menyantuni, banyak orang yang memberikan rezekinya, uang, barang, dan segala macam. Itulah kehebatan kekuasaan Allah. Jadi guys, di sini ingat ya, kita ngambil hikmah dan pembelajaran bagi kita. Sehebat apapun kita, kedudukan, tahta, jabatan kita, kekayaan. Ingat, dikala kita menjolimi orang lain dan orang lain itu tidak berdaya, tidak mampu untuk menandingi kehebatan, kekuasaan, kekayaan kita, maka detik itu, menit itu, kita langsung sparring dengan Allah. Orang yang menjolimi itu langsung bermusuhannya dengan Allah. Dan Allah punya hak segala prerogatif untuk menghakimi, menghancurkan kita, merendahkan kita. Karena semua punya kekuasaannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dunia, isi dan kita semua itu apapun kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi. Karena Allah punya satu kata, kun fayakun. Di mana terjadi, terjadilah. Karena Allah sebagai pemilik hak dari segala hak prerogatif. Nah, itu balik semua kita lihat ya dari kasus Bapak Suharji ini dan kasus Gus Miftah. Jangan sampai kita mencontoh. Ini adalah percontohan yang tidak baik, tidak elok. Kenapa? Kita lihat ya, Gus Miftah ini kan sebagai utusan khusus presiden. Apalagi spesifik loh, di bidang kerukunan, keagamaan. Bayangkan, berarti harusnya Gus Miftah itu memberikan contoh, suri tauladan. Ingat Gus, mohon maaf ya, ini saya mengkritik aja Gus, tidak ada unsur apa-apa. Gus Miftah mungkin sebelum Bapak Prabowo dilantik terserah. Mau ngomong kayak gimana terserah. Mau membranding nama pesantrennya terserah. Silahkan, karena mulutmu harimaumu. Setiap kita ucapan ada konsekuensinya, ada reaksinya. Ingat, ada aksi, ada reaksi. Tapi Gus, mohon maaf sekali lagi, mungkin Gus Miftah hilap atau lupa ya. Setelah Gus Miftah dilantik sebagai utusan khusus presiden, ingat Gus, ini kan bidang keagamaan loh yang diembankan kepada Gus Miftah dari Bapak Prabowo. Harusnya Gus Miftah itu sadar, dimanapun Gus Miftah bertausiah ataupun berceramah, ada yang dibawa sama Gus Miftah. Selain membawa personality, selain membawa nama besar pesantrennya atau apalah, padepokannya atau apa, ingat, ada yang dibawa adalah image negara, istana, presiden. Kenapa? Karena masyarakat tahu Gus Miftah itu diberi mandat oleh Bapak Prabowo di bidang keagamaan dan kerukunan antar umat beragama. Di situ sadar, harusnya Gus Miftah itu menyadari bahwa setelah dilantik, Gus Miftah itu dimanapun bertausiah, membawa personal, membawa nama pesantren atau padepokannya terserah, khususnya membawa image negara, membawa istana. Karena masyarakat tahu, Bapak Prabowo sebagai Presiden RI udah mengutus Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Bagian keagamaan dan kerukunan umat beragama. Serta sarana keagamaan juga. Jadi jelas, ingat, hati-hati Gus Miftah. Bahwa Gus Miftah berstatement itu membawa nama besar istana, membawa nama besar presiden. Karena Gus Miftah saat ini udah terikat kerja dengan negara melalui perjanjian dengan presiden sebagai utusan presiden di dalam bidang keagamaan. Harusnya di situ Gus Miftah peka, sadar. Jangan samakan Gus Miftah di saat belum dilantik dengan sesudah dilantik. Beda Gus. Mohon maaf ya, saya ngasih saran aja. Satu itu. Nah, di sini YouTubeolik semua guys, dimanapun berada ya. Itu tadi, ingat YouTubeolik semua, jangan coba-coba kita merendahkan atau menghina orang lain yang lagi di bawah.
Kita nggak tahu esok lusa, hitungan menit, hitungan detik, hitungan jam, atau hitungan hari. Atas izin Allah, berubah 360 derajat. Yang dihinakan derajat segalanya naik di atas kita, sementara kita direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu ya. Di video selanjutnya kita lihat nanti bahwa Gus Miftah ini mengambil dari adegan atau cerita film, yaitu Si Buta dari Gua Hantu. Tahu enggak yang selalu dibawa oleh si buta dari gua hantu? Tiada lain, kita lihat, ini bercerita film dulu ya. Si buta dari gua hantu kemana-mana kan selalu bawa monyet di pundaknya. Nah, ternyata yang dibawa oleh si buta dari gua hantu sekarang jualan es. Ini sangat tidak elok. Ini sangat kata-kata yang tidak pantas. Maaf kata. Jangankan untuk seorang pemuka agama, ustadz, kiai, dan selepelnya. Untuk orang biasa aja nggak pantas ini dilontarkan. Berarti jelas kita udah menghina ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia udah sedemikian sempurna, sama kita direndahkan. Nauzubillah min dzalik ya. Kita lihat cuplikannya. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Oke, itu balik semua. Kita lihat video tadi ya. Jadi jelas dengan statement itu menyamakan dari adegan film ke seseorang yang jualan es di saat Gus Miftah lagi ada acara pengajian atau apa gitu kan. Itu luar biasa, sangat tidak pantas, tidak elok, tercetus dari mulut seorang pemuka agama yang harusnya jadi percontohan, yang harusnya jadi panutan di masyarakat, seperti itu. Maka di sini yang saya takutin adalah apa? Ingat sekali lagi, sekali kita menjolimi orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mungkin untuk melawan atau ngimbangin kita, hati-hati. Maka kita langsung berhadapannya genderang perang dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Kenapa guys? Kalau kita bermusuhan dengan manusia, kita bisa melawan, bisa lari dan segala macam. Tapi kalau kita bermusuhan dengan Allah, sampai kapanpun kita hanya bisa meratapi, menjerit. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa melawan, mengimbangi kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik ya. Kita jangan contoh. Ingat sekali lagi, YouTubeolik semua, adab adalah puncak dari ilmu. Mau orang ngakunya dia doktor, mau orang dia ngakunya profesor, kalau tidak punya adab, oke, pendidikan akademik dengan level S2, S1, doktor, itu kan berbicara dia pernah studi di level itu. Sekali lagi ya, itu adalah membuktikan dia pernah studi di level itu. Tapi tidak menjamin itu adalah kecerdasannya, wawasannya, kepintarannya. Tidak ada jaminan. Secari kertas ijazah itu hanya membuktikan bahwa dia pernah sekolah hingga di level tersebut. Sekali lagi, tidak ada jaminan bahwa dia orang cerdas, orang berilmu, orang berwawasan. Tidak ada jaminan. Ya, jadi jelas orang cerdas, orang berilmu itu akan diperlihatkan dengan adabnya, dengan santunnya, dengan humble-nya, dengan down to earth-nya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, adab, etika, sopan santun adalah puncak daripada ilmu tersebut. Mau orang aku kuliah di mana, ilmunya setinggi apa, sekali tidak ada, anggaplah isi kepalanya tidak ada. Seperti itu. Makanya ada ilmu padi. Kenapa orang berilmu padi semakin ilmunya banyak di kepalanya, wawasannya luas, kecerdasannya luar biasa, semakin menunduk. Karena menunduk itu bagian dari biasnya adab. Menunduk itu bias dari adab. Bias dari etika, sopan santun. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi YouTubeolik semua. Jadi ini saya berharap, karena kenapa? Kalau kita berbicara Bapak Prabowo, saya itu adalah orang yang setia memilih Bapak Prabowo dari 2014, bayangin. Sampai kapanpun, saya yakin bahwa suatu hari Bapak Prabowo bakal dilantik jadi Presiden Indonesia. Jelas dong, kalau saya ada dengar ada orang yang mau ngerusak nama baik Bapak Prabowo dalam kabinetnya,
mau bikin ngotorin kabinet Bapak Prabowo, oh saya jelas marah. Karena saya benar-benar mengharapkan Bapak Prabowo ini adalah penyelamat bagi rakyat dan Republik Indonesia untuk lebih baik. Jadi terima kasih kepada Mayor Teddy yang sudah menegur Gus Miftah, kepada Bapak Prabowo juga. Mudah-mudahan saya berharap Bapak Prabowo kabinetnya bersih dari pencemaran, bersih dari orang-orang yang niat mencemari, niat merusak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Banyak sekali nih statement-statement dari Gus Miftah yang tidak sesuai dengan fakta, data, dan realita dari tingkah pola ucapannya beliau. Banyak sekali. Mari kita lihat, nanti kita bahas ya. Kita wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Aku nggak bisa maksa lo untuk menghormati gua, tapi gua harus memaksa diri gua untuk menghormati lo. Itu prinsip. Saya ulangi ya, kita wajib menghormati orang lain, tapi orang lain tidak wajib menghormati kita. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten niku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten? Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge Pak Prabowo dugi teng pondok kula Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, Gus minta mau nggak jadi menteri agama? Saya jawab emoh. Demi Allah, Gus Kausar ini menjadi salah satu saksi bahwa saya menolak dari awal mendapatkan jabatan dari Pak Prabowo Subianto. Awal mula saya ditawari menjadi menteri agama, saya menolak. Saya ditawari menjadi wakil menteri, saya menolak. Sempat kemudian mau ditawari sebagai kepala badan penyelenggara haji, saya menolak. Pertimbangannya sederhana. Kalau saya jadi menteri, waktu saya habis fokus untuk di kementerian. Kulo mboten sakit ketemu kali Bapak Ibu Sidoarjo. Saya nggak bisa ngalor ngidul wirawiri. Yang paling berat bagi saya kalau jadi menteri, saya harus potong rambut. Jangan pernah menghina orang. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita akan dani. Jangan pernah berbuat aniaya dengan orang. Kalau orang itu membalas aniaya kita, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berbuat aniaya dibalas dengan kebaikan. Merongos. Kalau kalian penasaran gimana iblis itu ketawa nih, kayak begini nih. Nih. Lucu banget. Ngakak banget, ngakak brutal. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang gimana ya, Pak Ujang? Jadi kalau tidak ada teguran, yang bersangkutan tidak akan minta maaf. Beliau mengakui bahwa beliau meminta maaf setelah ditegur oleh Mayor Teddy atas perintah dari Presiden Prabowo. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya, Pak Ujang? Oke, YouTuber semua kita lihat ya video cuplikan tadi. Banyak sekali statement-statement yang dilemparkan secara verbal oleh Gus Miftah ini yang tidak sesuai dengan fakta, data, dan realitanya. Karena ingat YouTuber semua, public figure, orang-orang besar, orang-orang yang menjadi sorotan publik dalam artian itu selalu dikejar jejak digital, ya. Karena jejak digital itu susah untuk kita manipulasi. Kayak tadi banyak sekali cuplikan-cuplikan video tausiah Gus Miftah yang tidak sesuai dengan faktanya. Akhirnya banyak sekali netizen yang menghujat dan segala macam. Berbagai kalangan, profesi, kecerdasan, wawasan itu nyatu jadi satu. Di mix jadi satu. Jadilah kata netizen, publik ya. Nah disitulah makanya saya bilang hati-hati dengan netizen. Netizen ini punya hak apa aja untuk menilai, menentukan, memutuskan dan segala macam. Gitu seperti itu. Nah kembali lagi. Nauzubillah min dalik, jangan sampai kita terhindar menjadi orang-orang yang munafik. Karena salah satu tanda orang munafik itu apabila ya sering berkata bohong, omongan atau ucapannya pada praktek dan realitanya bertolak belakang. Tidak sama.
Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Mudah-mudahan kita semua, saya pribadi, terjauh dari sifat dan golongan itu ya. Karena ancamannya juga ngeri. Itu balik semua. Jadi kita tetap dimanapun berpijak, selama kita masih bisa berguna untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk sosial, ayolah berbuat kebaikan. Kebaikan itu yang murni, yang natural. Tidak ada intrik dan trik. Apalagi kebaikan itu hanya mendompleng berasaskan kita ada manfaat di situ. Ada tujuan, ada misi di balik itu. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu di jalan yang benar ya. Nah, YouTube balik semua, untuk selanjutnya nih kita bahas yang persis di sebelah kanan Gus Miftah itu katanya Kiai Haji Usman Ali. Beliau ini apa pengurus pesantren katanya atau memiliki pesantren, saya kurang begitu juga mencari tahu ya. Karena bagi saya yang dianggap nggak penting, saya nggak ingin mencari tahu gitu. Cuman kan ini saya merekam dari jejak digital yang udah seliweran di berbagai media sosial ataupun platform digital. Kiai Haji Usman Ali ini begitu menikmati sebuah ketawa yang ngakak, terbahak-bahak dan lepas. Otomatis secara psikologis dia benar-benar lost. Tanpa ada sensor dengan keimanan, dengan keilmuannya yang katanya dia seorang kiai. Harusnya di situ peka, sensitif. Karena kiai, ustadz, orang-orang alim, pemuka agama, dia akan selalu hal apapun informasi yang dia dapatkan, sekalipun itu on the spot, sekalipun itu dadakan, spontan, dia akan refleks, dilarikan, dinilai dengan secara sisi keimanan, keagamaan. Tapi di sini Usman Ali begitu lepas, seolah-olah ada kepuasan untuk berteriak, ketawa, excited, senang melihat orang kecil yang dihakimi dengan kata-kata kasar. Sangat tidak elok, sangat tidak pantas kalau menurut saya. Aduh, mudah-mudahan orang-orang ini bisa dikasih hidayah oleh Allah ya. Nah, YouTubeolik semua, satu lagi yang saya ingin bahas di sini, saya tidak ada unsur menggurui. Saya di sini berpesan untuk siapapun yang ingin menjadi sosok komedian yang melawak, bercanda. Karena hampir 85% para ustadz kiai yang beredar di Indonesia itu memiliki jiwa humor, jiwa komediannya. Agar apa? Agar masyarakat yang lagi mendengarkan tausiah tidak jenuh, tidak ngantuk. Makanya kebanyakan para kiai, habaib, ulama-ulama besar itu selalu menyukai konten-konten komedi, bercanda ya. Tapi ingat sekali lagi, banyak sekali di Indonesia itu para ustadz besar, kiai besar, habaib yang cerdas dalam melempar jokes komedinya agar di saat bertausiah orang tidak ngantuk dan tidak jenuh seperti itu, dan materi yang disampaikannya bisa masuk ke semua benak masyarakat yang menonton. Tapi ingat lagi ya, mohon maaf, saya sebagai komedian dan saya juga pernah menjadi pengurus di salah satu persatuan seniman komedi Indonesia. Guys, komedian itu adalah skill, ilmu, kecerdasan, wawasan. Seorang komedian pasti itu memiliki wawasan yang luas dan kecerdasan di atas rata-rata. Contoh, mohon maaf, kita lihat Bung Komeng. Bung Komeng ini salah satu komedian papan atas Indonesia. Yang saya anggap beliau adalah master komedian, mentor, coach di dunia komedi. Dia konseptor di dunia komedi. Dia adalah salah satu komedian cerdas. Wawasannya luas. Luar biasa. Apalagi beliau sekarang menjabat di DPR kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Kenapa saya membahas ini? Ingat, kalau orang tidak bisa ngelawak, tidak bisa bercanda, apalagi dalam momen-momen sakral, resmi, keagamaan, ataupun ritual apapun itu. Ya, hati-hati. Sekali kita nggak bisa bercanda, salah melempar jokes, ya, jangankan mengharap punchline yang meledak atau grrrr, yang ada bakal banyak orang yang tersakiti. Kayak contoh kita lihat statement dari Gus Miftah. Dia berkali-kali kalau emang gaya dia bercanda seperti itu,
saya sebagai pengamat dari komedian, dan saya pun seorang komedian, saya berstatement dengan tegas. Ingat, komedi yang cerdas, komedian yang cerdas, melempar jokes komedi yang cerdas, bukan berarti harus menyakiti orang lain. Bukan. Ya, karena itu kalau saya anggap itu komedi stupid, komedi bodoh, seperti itu. Kalau kita berkomedi harus menyakiti orang lain, itu komedi bodoh. Beda lagi kalau grup komedi lagi membuat skenario, saling, yang satu ada yang satu dibikin tatakan, yang satu dibikin buat dibullying, itu nggak jadi masalah karena bagian dari skenario, pembuatan cerita komedi ataupun komedi panggung, jokes komedinya ada di situ. Karena itu bagian settingan. Beda lagi kalau seperti acara Gus Miftah tadi, beda. Itu dimana orang melihat sosok ustadz yang lagi bertausiah, pemuka agama yang lagi ceramah, tiba-tiba berniat melempar jokes komedi. Ingat sekali lagi, jangan coba-coba jadi komedian kalau bukan di bidangnya. Karena komedian itu ilmu, komedian itu wawasan, komedian itu benar-benar kecerdasan. Lihat, komedian-komedian papan atas Indonesia, mereka itu orang-orang cerdas semua. Saya akuin. Menurut riset fakta data, rata-rata orang komedian itu cerdasnya di atas rata-rata emang. Karena dia seorang konseptor. Karena dia seorang analis, menganalisa, mendiagnosa apa nih bahan yang bisa dilempar ke publik atau dilempar ke orang hingga feedbacknya, reaksinya itu adalah punchline yang segar. Dar, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ini hanya saran dari saya karena ini di bidang saya. Jadi saya lebih tahu segalanya dibanding Gus Miftah. Mohon maaf nih, saya di dunia komedi. Jadi kalau kita tidak bisa melucu, tidak bisa ngelawak, jangan ngelucu, jangan ngelawak. Karena hasilnya banyak ada orang yang disakitin. Momennya, timingnya tidak pas. Jokes yang kita lempar itu nggak pas. Dar, yang ada menyayat orang. Seperti itu. Kalau ini saya boleh ngasih saran, mohon maaf ya. Kalau saya boleh ngasih saran, seperti itu. Jadi, jokes komedi kalau dilemparkan dengan orang komedian, maka akan menghasilkan punchline. Ledakan ketawa orang, berjamaah. Orang tuh berjamaah ketawa, meledak. Grrrr. Itu yang namanya punchline-nya dari jokes komedi. Tapi kalau orang yang tidak bisa memainkan jiwa komedi, yang tidak memiliki jiwa komedi, dan emang itu orang itu tidak menguasai ilmu di bidang itu, jangan coba-coba. Apapun yang kita lempar akan krik, krik, krik. Satu. Terus akan yang membuat sayatan di hati orang. Apalagi kalau udah main fisik, main posisi, main status sosial. Wah, itu ngeri banget. Kita berguru dari kasus Gus Miftah itu ya. Nah, YouTubeolik semua, itu tadi podcast dari Adam Jeep. Insya Allah podcast Adam Jeep di Speak Up ini kita akan membahas, mengupas tuntas hal-hal informasi yang emang udah dibuktikan secara jejak digital, secara fakta, data. Pantengin, ikutin terus podcast-podcast dari Adam Jeep Channel. Semoga YouTubeolik semua yang selalu mensupport, selalu menjadi penonton setia di channel Adam Jeep, diberikan keberkahan, kelancaran, kesehatan, dan disukseskan atas apa yang menjadi ekspektasi kita. Semua dengan gemilang bisa kita raih ya. Oke YouTubeolik semua, barangkali ada yang mau memberikan saran dan kritiknya, Adam Jeep tunggu ya, karena semua Adam Jeep di sini, karena Adam Jeep masih belajar dan belajar. Nah YouTubeolik semua, dari podcast kali ini kita bisa ngambil hikmah buat kita, bisa ngambil hidayah buat kita, betapa wajibnya kita menghargai dan menghormati orang lain, apalagi orang-orang yang di bawah kita ya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala belum bisa kita tebak. Bisa aja yang saat ini kita di atas, besok kita di bawah dan paling bawah di antara orang-orang yang lagi di bawah. Nauzubillah min dzalik ya, seperti itu. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi podcast dari Adam Jeep. Ikutin dan pantengin terus di program-program, konten-konten terbaru dari channel Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.